Hai, balik lagi bersama saya Bima Handoko di segmen Tipsy episode ke-26 kalau nggak salah. Oke. Kali ini singkat saja, pengen di awal tahun ini pengen sedikit berbagi tentang akhir-akhir ini banyak yang nanya sih, Mas, laptop yang murah tuh apa ya? Atau Mas, printer yang murah tuh apa ya? Gitu-gitu. Nah, jadi gini, murah atau mahal itu sebenarnya tidak hanya tergantung pada harga ya. Jadi pengen sedikit tak jelasin ini dari sudut pandang aku sebagai teknisi gitu. Gini, murah atau mahalnya suatu barang atau suatu perangkat yang kita beli itu sebenarnya tergantung dari produktivitasnya dia, itu barang, produktivitas atau kegunaan atau manfaat itu barang itu. Jadi kita nggak bisa bilang apakah rakit PC senilai 30 juta itu mahal. Ya belum tentu. Kalau yang make dia ternyata adalah seorang animator yang sekali dapat project nilainya 30-50 juta, ya sekali project kelar kan PC itu. Jadi nggak bisa dibilang mahal kan, seperti itu. Beda cerita kalau kita beli laptop 4 juta 5 juta tapi cuman buat nonton film, setelah 2 tahun 3 tahun rusak, nggak bisa dipakai lagi. Nah itu bisa disebut mahal kan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih untuk teman-teman yang mungkin suka nanya ya, kayak ini barang ini mahal atau murah dan kawan-kawan gitu-gitu. Jadi ya bahasa gampangnya sih, setiap barang itu punya segmen pasarnya masing-masing, punya kegunaannya masing-masing, punya customernya masing-masing, seperti itu. Nah, cara kita menentukan gimana supaya kita beli barang itu nggak kemahalan atau kita nggak rugi seperti itu. Cara yang pertama adalah kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa. Jadi kita harus punya planning. Oh, saya sekolah nih, SMA, kelas 1 sampai kelas 3. Oh, berarti kebutuhannya apa sih sekolah SMA? Ya paling kayak office, koneksi internet buat ngerjain tugas, terus desain tipis-tipis lah ya kan gitu. Enggak. Mungkin sekarang kebanyakan pada pakai Canva atau pakai Canva kalau video itu Capcut gitu-gitu kan, yang udah ada template-nya gitu-gitu ya. Nggak apa-apa sih, itu nggak perlu laptop yang mahal-mahal banget. Paling ya nggak perlu yang harganya tinggi, 4 juta 5 juta cukup lah. Dengan asumsi gimana? Oh, saya SMA, selama SMA ini saya butuh satu laptop. Tadi saya beli laptop yang bisa bertahan at least 3 tahun kan gitu. Rata-rata pemakaian laptop kan sebelum dia rusak itu sekitar 3 tahun ya. Ya di bawah 3 tahun yang rusak juga ada sih, 2 tahun rusak itu ada, tapi biasanya belum parah dan masih bisa diperbaiki. Kalaupun rusaknya parah itu sangat jarang ada, tapi jarang kan gitu. Jadi cara ngitungnya gitu. Apakah satu laptop ini mahal atau murah? Ya kalau kita laptop untuk anak SMA, jurusannya biasa aja, nggak pakai desain aneh-aneh, ya udah beli yang 4 juta 5 juta kan bisa dibilang murah. Beda cerita kalau SMK juga nih, SMA tapi yang SMK jurusannya teknik, umpamanya dia teknik bangunan gitu ya, yang arsitek, dia harus pakai AutoCAD dan kawan-kawan gitu, otomatis dia butuh laptop yang lebih tinggi. Nah, saat tadi yang SMA biasa itu kategori murah, itu anggap aja 4 juta 5 juta itu termasuk murah. Apakah untuk yang satunya lagi, yang si jurusannya arsitek ini tadi, 4 juta 5 juta itu murah? Kagak. 4 juta 5 juta itu bukan murah tapi kurang kan gitu. Murahnya di berapa? Ya mungkin 7 juta 8 juta lah, dia udah dapat Core i3 atau mungkin Ryzen 3 atau mungkin syukur-syukur yang udah ada VGA-nya kan gitu. Bisa dipakai selama 3 tahun. Apakah itu mahal? Kagak, dua-duanya murah, tergantung sudut pandangnya masing-masing. Kalau dibalik, yang arsitek tadi pakai yang 4 juta 5 jutaan itu kan artinya kurang. Kalau yang anak SMA aja nggak perlu yang terlalu berat-berat tapi dia pakainya ya udah Core i3 atau Ryzen 3 ke atas, ya itu bisa disebut mahal. Kenapa? Harganya sama-sama 8 juta sih, tapi itu kalau untuk anak SMA ya mahal. Kenapa? Ya di atas kebutuhannya gitu. Jadi kalau kita beli sesuatu di atas kebutuhannya, ya itu mahal. Tapi kalau itu udah sesuai dengan kebutuhannya, ya nggak mahal, ya emang segitu kan gitu. Terus yang kedua, selain kita tahu ini mau dipakai buat apa, kita tahu kita makainya seberapa sering. Ini paling sering kalau di printer sih sebenarnya masalahnya. Laptop juga bisa sih, kayak oh mas, aku pengen beli laptop nih, anakku, mungkin beliin anaknya ya SMA sih, jurusannya biasa aja, nggak suka desain, nggak suka apa-apa, tapi kadang-kadang dia main game, terus beliin laptop gaming yang 20 juta mamanya. Apakah itu mahal? Ya kalau dia main gamenya serius dan sering, ya nggak mahal karena emang butuh kan gitu.
Tapi kalau main gamenya cuman ya bisa dibilang sebulan sekali 2 kali buat refreshing doang, ya bisa jadi mahal sih kategorinya. Kan gaming itu bukan lagi kebutuhan, ya itu kayak cuman kadang-kadang aja lah kan gitu, mending ke warnet gitu, cari warnet yang bagus yang ada gamenya kan gitu, itu bisa. Tapi kalau emang dia hobi main game, pengen nanti ke depannya pengen jadi pro player dan kawan-kawan, ya nggak mahal, 20 juta itu nggak mahal kan gitu. Jadi tergantung seberapa sering kita memakai si kebutuhan kita tadi kan, seperti itu. Terus selanjutnya masih masalah seberapa sering juga, itu nanti kita harus memperhitungkan masa pakai dari sebuah barang. Ini kalau laptop sih sebenarnya ya mirip-mirip ya. Laptop itu dari yang paling bawah tuh yang dual core gitu sampai yang paling bagus sekalipun itu ya rata-rata usia pakainya 2-3 tahun lah. 3 tahun itu biasanya nanti udah mulai rusak. Bisa diperbaiki sampai bertahun-tahun kemudian, itu bisa kayak ada yang diservis, ada yang diganti, apalah dan kawan-kawan. Tapi ya biasanya masa pakainya amannya kalau kita menghitung penyusutannya itu ya cuma 3 tahun aja gitu. Jadi nanti kalau udah 3 tahun kita gampangnya gini gitu penyusutan tuh. Namanya kita beli laptop 6 juta nih. 6 juta berarti setiap 1 tahun itu nilainya menyusut 1 juta. Artinya apa? Kita harus menyisihkan uang 2 juta kan gitu per tahun. Per tahun 2 juta kali 3 tahun kan 6 juta. Dengan harapan apa? Kalau nanti pas tahun ketiga dia error, kenapa-napa dan kawan-kawan, kita udah punya uang 6 juta nih yang tabungan buat dipakai. Sorry berisik bentar. Nah, buat beli laptop baru kan gitu. Nah, apakah uang 2 juta setahun itu banyak atau enggak, mahal atau enggak, segitu? Kembali ke yang pertama tadi, kebutuhannya gimana kan gitu. Kalau orang yang memang kerjanya pakai laptop, ya mau nggak mau sih harus menyisihkan sekitar 200.000 lah sebulan buat tabungan beli laptop. Tapi kalau yang pakainya cuma buat nonton film, ya itu tadi, jadinya ngapain kan gitu, cuma bayar 200.000 sebulan hanya untuk buka-buka film atau apa yang jarang kepake kan gitu, jatuhnya kan mahal. Tapi kalau emang kita kerja pakai laptop, kita kuliah, sekolah, terus pengen kuliah selanjutnya dan kawan-kawan, yang mana itu barang produktif, ya harus kita, nggak harus sih, lebih ke sebaiknya kita menyiapkan anggaran penyusutannya tadi, seperti itu. Itu sering terjadi, soalnya kayak gini, kadang-kadang orang tuh mengeluh mahal itu bukan gara-gara harganya mahal sih, tapi lebih kayak dia belum banyak dipakai gitu. Terutama kalau di printer, contohnya gini, kalau printer nih, kita beli printer 800.000 umpamanya IP2770, baru dipakai 10 kali, habis itu nggak dipakai 3 bulan 6 bulan, pas mau dipakai ternyata cartridge-nya kering, rusak. Nah, apakah printer jadi mahal nilainya? Ya mahal. Kenapa? Dia dipakainya cuma sedikit tok, dia belum produktif, dia udah rusak. Beda ceritanya kalau dia dipakai terus selama 2 bulan atau 3 bulan, udah dapat 1000-2000 lembar, terus cartridge-nya rusak, ya nggak apa-apa, kan udah dipakai, berarti kan dia nggak mahal kayak gitu. Jadi seberapa sering kita makainya, jadi hitungannya ya tadi sih, seberapa produktif itu barang gitu loh. Jangan, soalnya emang kadang-kadang tuh ada orang yang nggak terima kalau barangnya rusak ya. Agak susah sih, terutama kalau printer tuh sering banget kayak gitu. Jadi apa ya namanya ya, marwahnya barang itu kan dipakai ya, jadi dia diciptakan untuk dipakai, barang apapun itulah. Laptop nggak dipakai ya rusak, printer nggak dipakai ya rusak, nah mobil nggak dipakai ya rusak gitu. Nah kadang-kadang itu ada orang yang suka banget gini, mas ini kenapa rusak ya, padahal jarang tak pakai gitu. Ya justru karena jarang dipakai dia jadi rusak. Nah terus dibalikin lo pertanyaannya lo, tapi kalau tak pakai terus bukannya sama aja rusak mas? Iya, saat barang dipakai dia juga akan rusak, tapi kan udah dipakai, kita udah menerima manfaat dari barang tersebut, kita udah dapat produktivitas dari barang tersebut, terus rusak, wajar kan gitu, daripada dia didiemin terus nggak dipakai, ujungnya juga rusak juga. Nah akan jadinya mahal kan gitu. Jadi kalau poin yang kedua tadi, kalau kita nggak sering makainya, ya itu barang akan jadi lebih mahal karena ada nilai yang terbuang lebih banyak. Jadi kita udah ngeluarin duit tapi nggak dapat imbal baliknya dari si barang tersebut. Jadi pastiin kalau beli sesuatu itu sesuatu yang dipakai. Sesuatu yang dipakai. Kalau mas saya males ngeprint keluar soalnya ya jauh atau apa gitu ya, padahal kebutuhan ngeprint pengennya beli printer aja, ya nggak apa-apa beli printer, tapi kebutuhan ngeprintnya seberapa?
ini paling nggak sampai sebulan 10 lembar sih mas. Ya ngapain? Kalau sebulan nggak ada 10 lembar mah ya mending ngalahi jauh lah ngeprint ke rental kan gitu. Kecuali oh saya baru ngerjain skripsi nih mas, saya 3 bulan ke depan bakal ngeprint banyak, ya nggak apa-apa beli printer baru. Atau saya sedang banyak tugas, atau anak saya baru mau ujian nih banyak tugas dan kawan-kawan, nggak apa-apa beli printer baru kan gitu. Tapi kalau makainya juga jarang-jarang, yaitu tadi termasuk laptop juga, itu butuh laptop tapi buat apa ya, sekali-sekali aja pengen ngerjain sesuatu, sekali-sekali sebulan sekali baru dinyalain gitu-gitu ya, nanti error. Sebenarnya itu rusaknya itu ya gimana ya, namanya barang kan dia bisa rusak gitu loh. Yang bikin kita agar supaya kita nggak rugi dari kerusakan itu tuh sebenarnya bukan kita memaksa itu barang buat jangan rusak, nggak bisa. Namanya barang ya in the end of the day dia akan tetap rusak kan gitu. Nah biar kita nggak rugi aja gimana ya, dipakai, kita manfaatin barang itu. Kalau kita udah dapat manfaatnya, kalau rusak kan kita tetap ya, kita udah pakai, rusak wajar dong kan gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atau curhat dari saya kali ini, karena akhir-akhir ini beberapa user kayak gitu, kayak mas ini jarang dipakai kok rusak ya emang kan gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke, thank you.